lain, negara diam gitu. Oleh sebab itu BNPT sama Bais perhatikan orang itu. Bakin juga perhatikan orang. Dia yang merusak sistem negara kita. Kedua, saya sampaikan dari dulu ini orang waktu saya masih di Indonesia, dia jadi wakil presiden, Pak. Cuma apa, Pak? Cuma mengambil proyek negara, jadi bisnis dia. Bukan dia ada membangun negara, ada teknologi yang diciptakan untuk membangun, bukan dia. Dia orang itu bunglon. Sering mengatakan bagaimana kita kerjasama dengan Cina, bagaimana kita kerjasama. Tetapi dia ada nilai negatif di belakang dia. Dia yang menciptakan kerusuhan di Indonesia waktu lalu itu. Perpecahan etnis, dia satu kebencian terhadap Cina, yang menciptakan itu Yusuf Kala itu. Dan kroni-kroninya. Cuma negara tidak jujur menyampaikan itu. Pak Teddy mau lanjut, Pak Teddy. Yang sudah jadi co-host boleh langsung nyamber ya. Tapi kalau ada lagi ngomong jangan dipotong ya, tunggu gantian ya. Pak Teddy Shalom. silakan. Ya, Shalom Pak shalom. Teddy. Ya, yang ya saya coba melihat berita-berita aktual yang ada di Indonesia sebelum kita ke Israel dan sebagainya. Ini saya dukung ya, Prabowo kemarin mengatakan bahwa yang pertama dia mau melakukan di negara kita adalah stabilitas nasional gitu, bukan masalah pembangunan fisik. Ini baru-baru terjadi, ada satu kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah. Di news baru-baru ini terjadi kerusuhan di Maluku Tengah ya. Kemudian ini KSP, Kepala Staf Presiden, mengatakan Muldoko itu tidak ada hubungan dengan agama. Ini selalu negara ini melakukan pembohongan yang sangat signifikan, yang masif. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun Anda katakan bukan agama, kenapa Anda tulis di situ ada beberapa rumah ibadah dibakar? Itu persoalannya. Kadang-kadang negara ini harus jujur mengatakan apa yang terjadi, katakan apa yang terjadi begitu. Ini yang selalu di sistem negara kita. Kebohongan-kebohongan yang dibuat pemerintah sangat masif sekali. Ya, saya itu oleh sebab itu saya bukan, kadang-kadang kita di sini membuka sedikit cakrawala pemikiran negarawan kita ya. Oleh sebab itu kita di sini saya sampaikan ya, mudah-mudahan didengar oleh negara. Kita kan sudah dunia keterbukaan, Pak. Orang pejabat-pejabat, mau dia Polri, mau dia TNI, mau dia kepala staf ke presiden, siapa aja ya. Kita jangan belajar keterbukaan gitu. Saya mengatakan baru-baru ini teman-teman baca di media, walaupun dia cuma bikin pengumuman singkat di itu bahwa itu tidak ada hubungan dengan agama. Persoalannya, oke lah kalau Anda katakan tidak berhubungan dengan agama yang terjadi baru-baru ini, masalah kasus tanah di Maluku itu, saya catat ya dia sadang kecamatannya, tapi saya tidak akan jelaskan di sini. Nanti teman-teman juga track di media agar wawasannya lebih luas gitu. Bukan cuma kita hasil baca baru kita sampaikan di sini. Yang saya mau sampaikan di sini, negara ini harus jujur lah. Kenapa ada rumah ibadah yang dibakar? Iya, itu aja. Ya, saya mau katakan terjadi krisis di sana. Hampir berapa ribu orang mengungsi ke satu desa ke desa yang lain karena mereka takut akan pecah kerusuhan di desa itu. Nah, ini yang saya mau sampaikan, tegur ke pemerintah, lebih terbukalah. Apa yang terjadi, katakan yang terjadi begitu. Jangan menutup-nutupi, karena saya tahu di negara kita ada lembaga, saya bilang institusi yang menekan negara, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan keterbukaan bagi negara. Itu yang ada hubungan dengan saya bilang BNPT kemarin. Kasus-kasus sekarang yang terjadi kerusuhan di Bangladesh, di beberapa dunia sekarang ini diakibatkan karena agamanya itu gitu. Ini yang saya mau ambilkan kesimpulan umum apa yang terjadi, peperangan di beberapa negara. Apa begitu juga hubungan Indonesia dengan Israel, masalah Hamas. Sebenarnya Indonesia ini mau ada hubungan dekat dengan Israel sudah lama. Dan teman-teman tidak percaya, dari dulu saya katakan di Papua itu ada lembaga yang bekerja sama dengan Israel. Melainkan juga ada di NTT kalau tidak salah itu. Sudah ada beberapa yang kerjasama dengan Israel.
Cuman ini negara ini saya bilang ditekan oleh lembaga-lembaga ini gitu. Tapi nanti Anda track itu supaya lagi dibilang saya ini apa memframing atau bilang di berpolemik. Bukan ke situ. Negara kita ya, elit-elit politik yang liberal itu sebenarnya ada kerinduan kerjasama dengan Israel, buka diplomat dengan Israel. Cuma ada lembaga ini yang selalu bikin menakutkan ke negara. Ini saya dengar kemarin saya menyaksikan Monik berdiskusi dengan satu pemuda dari Islam, yaitu di vlog kemarin beberapa minggu lalu. Saya melihat di situ. Kemudian bagaimana apa intervensinya dari beberapa lembaga kasus kemarin 5 orang ya yang dari orang saya bilang Islam yang moderat yang berpikiran maju. Nah, lembaga agama lagi masuk, PBNU lah dia baru di framing gitu, belum Majelis Ulama Indonesia. Ini kita jujur aja bicara ke negara, karena negara ini ada kekhawatiran kepada lembaga-lembaga ini. Bagaimana kita mau maju negara? Oleh sebab itu saya bersyukur Prabowo, syukur ya, Prabowo tidak akan mau melakukan penerbangan fisik secara signifikan, tapi dia akan mengikuti apa yang diistilah dengan trilogi pembangunan, stabilitas nasional yang cukup mantap sebelum stabilitas ekonomi dan pembangunan, pemerataan. Dia arahkan dulu ke stabilitas negara. Saya yakin dan percaya ini Prabowo akan, kalau benar juga Pak Paul katakan, kalau kita sedang dengungkan terus buka hubungan diplomatis, buka kerjasama. Tetapi waktu kita mau mengatakan itu bikin hipotesa teman-teman. Kita catat apa keuntungan berkawan dengan Israel, apa akan nilai tambah, nilai plus, itu yang dicatat semua. Kemudian kita lawan. Kenapa ada kelompok-kelompok ini tidak setuju kita berkawan dengan Israel gitu? Baru tanda kutip karena ada apa di situ? Karena di framingnya karena agama. Itu akhirnya negara harus jujur gitu. Kita harus jujur katakan itu supaya kita berargumentasi. Oh ini alasannya. Kita baca kenapa? Contoh saya katakan ulang. Kenapa Indonesia tidak mau ada hubungan diplomatik dengan Israel? Nah, kita bilang sedangkan positifnya kalau hubungan diplomatis ada inovatif teknologi, adalah ada bagaimana dia ada itu ya, ada bilang di apa, ada konspirasi dengan negara-negara besar, dan dari substansi Israel yang pertama itu yang memberikan dukungan kepada negara besar untuk membantu Indonesia itu karena dari dia ini Israel ini kalau dia hubungan kerjasama dengan Israel, maka negara-negara tetangga yang mengikuti, yang mendukung Israel akan ikut membangun Indonesia. Seperti Singapura, Australia, semua akan percaya gitu. Itu apanya efek dominonya. Nah, selagi negara tidak mau kerjasama dengan Israel, selagi negara-negara maju tidak akan bekerja sama dengan apa Indonesia itu. Itu yang saya mau jual di sini adalah kita lihat kepentingan positif. Kepentingan positif itu apa? Kemudian kita lihat siapa sih yang menghalangi Indonesia tidak mau kerja sama dengan Israel. Kemudian kita tanya apa sih dampak Indonesia membela Gaza atau membela Hamas di sana. Selalu mereka memframingkan oh ini berdasarkan apa preambul Undang-Undang Dasar 45. Ya kan dia mengatakan diambil sekali Retno selalu masalah hubungan dengan Israel bukan kita, masalah hubungan bukan masalah kita tidak berhubungan dengan dia karena karena pembangunan sebagai, dia mengalihkan di preambul. Kenapa bukan preambul yang dari undang-undang itu? Kenapa dia ditekan oleh kelompok-kelompok agama di Indonesia? Contohnya kan kita di PBNU baru-baru ini, akhirnya dosen-dosen itu mengundurkan diri sebagai dosen di satu lembaga universitas yang ada. Semua orang dari PBNU itu, yang 5 orang itu yang berkualitas, ke sana itu mengundurkan diri, dipecat oleh kelompok-kelompok ini. Nah, maupun dia adalah satu lembaga masjid terbesar di Indonesia. Ya kalau kita baca. Nah, itu orang-orang berpandangan ini adalah orang benar cemerlang berpikir. Cuma ini di framing oleh lembaga ini. Saya bilang, ya lembaga yang saya bilang tadi, tentunya dia akan merambat ke semua sistem gitu. Mau dia Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia,
Majelis Nahdlatul Ulama Indonesia, kemudian dia akan merambat ke lembaga-lembaga yayasan lain kayak ICMI, HMI. Kenapa framing ini harus dijual terus oleh kelompok-kelompok negara kita agar negara kita ini dikuasai kelompok-kelompok ini dan dia berpengaruh terhadap politik nasional Indonesia. Ada lagi yang lucu ini. BNPT saya mau tegur lah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kok masa ini apa itu jihad Islami yang baru mereka yang membubarkan sendiri kemarin dulu itu. Bukan negara yang membubarkan, mereka yang membubarkan diri. Ini jihad Islami, Pak. Baca-baca di news hari ini atau kemarin atau 2-3 hari lalu. Ini negara saya bingung mau arahkan kemana. Oleh sebab itu pemandangan pemahaman orang mengundang saya untuk bicara tentang Indonesia emas 2045. Saya bilang nggak bakal gitu. Karena sudah ada dasar didikan yang jahat di dasarnya. Sehingga negara kita tidak akan maju. Kecuali kita yang dengungkan bersama selalu. Menjadi negara liberal, menjadi negara yang tidak ada hubungan dengan agama. Lempar itu. Tetapi ada yang mengatakan, Pak Teddy, ini kan Pak Presiden ini kan lembaga-lembaga ini tidak berpengaruh terhadap mereka Pak berpengaruh terhadap dilegitimasi undang-undang syariah semua yang dilakukan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia dilegitimasi oleh negara sekarang. Coba Anda baca di beberapa syariat-syariat, mau di bidang perbankan, mau di bidang ekonomi yang saya sampaikan terus. Ya ini menurut hasil baca saya, bukan cara pemikiran saya, teman-teman. Itu yang saya mau kritik itu. Yang kritik pertama saya bilang, lihat di Ambon baru-baru terjadi kerusuhan. Sehingga Muldoko memesan kepada itu orang jangan keluar dari itu, yang orang yang migrasi ke tempat lain karena kerusuhan. Ini Muldoko bilang bukan agama. Pertanyaan saya, kenapa ada gereja, ada rumah ibadah yang dibakar gitu? Itu persoalannya gitu. Kenapa harus orang pindah ke lokasi lain? Oleh sebab itu negara kita tidak aman-aman aja gitu. Itu betul dikatakan orang. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Suara kita seperti Pak Paul bilang. Kita tekan kepada Prabowo. Kita tekan kepada Prabowo. Bagaimana dia mau menciptakan hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia. Dengan melepaskan tekanan-tekanan institusi agama di Indonesia. Saya tahu itu Menlu itu bukan karena hati nuraninya mau mengatakan dia mau masuk, kata dia mau kemana, ke Gaza sana, di Lebanon sana. Itu di framing satu media, tetapi dilarang oleh Israel. Siapa bilang dilarang oleh Israel? Itu kan dari dulu kalau you mau ke Gaza silahkan lewat Israel minta izin ke otoritas pemerintah Gaza, you bisa masuk ke sana. Bukan hak Israel untuk you nggak bisa masuk. Tetapi pertanyaan, apa Anda berani masuk gitu? Apa Anda berani masuk ke sana? Ke era zona perang itu. Siapa yang akan melindungi Anda di sana gitu? Janganlah. Oleh sebab itu saya juga dengar di tribun-tribun Indonesia, tribun-tribun Timur, tribun manalah yang media-media itu sifatnya provokatif. Mau menyampaikan bahwa Houthi, ya Yaman menang terhadap Israel. Demam begebom ini. Saya bilang ini suatu umpatan yang tidak rasional gitu. Kalau bagi saya, seandainya saya tidak pendukung Israel, ya, seandainya saya tidak pendukung, saya akan analisa secara keilmuan saya, mendekati dengan teknologinya, inovatif teknologi perangnya, iya kan, tuh strategi militernya, kemudian metode diplomasinya. Ya, kemarin juga saya bilang kemarin waktu ada di mahkamah apa di Belanda itu mau mengatakan bahwa apa itu Benjamin Netanyahu telah melanggar ini. Saya bilang dari dulu kita diskusi di sini teman-teman, umat Islam di Indonesia yang mendengar, tidak ada dampak signifikan. Saya bilang mau PBB, yang ICC, ICJ itu mereka mau berunding sebagaimana mungkin untuk memblame Israel, tidak ada dampak, ya. Tidak ada dampak bagi Israel, kecuali ya Israel itu sudah lepas dari dukungan Amerika, ya Jerman, Eropa lainnya,
dan negara maju lainnya, kecuali udah lepas daripada itu. Dan teman-teman yang di Kejaksaan Agung yang di Belanda itu, ya ke Mahkamah Internasional, coba Anda lihat, ketuanya siapa? Baca namanya, cuma namanya aja, saya nggak mau sebut. Nama aja sudah nama Arab gitu. Karena itu di PBB itu, di semua lembaga itu, UNRWA itu, sudah dibayar oleh apa orang-orang kayanya dia yang di Arab itu. Tapi kita nggak usah masuk ke dalam itu. Saya bicara aja Indonesia. Mau menegur ke negara saya pertama, ya. Prabowo jangan ditekan oleh lembaga-lembaga institusi agama di Indonesia. Saya tahu, saya tahu bahwa lembaga-lembaga Indonesia ini berdampak sekali terhadap sistem perpolitikan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Mereka banyak melakukan penekanan-penekanan di dalam sistem negara kita dan mereka telah masuk secara masif ya di sistem kepegawaian negara kita Republik Indonesia. Itu yang fenomena Anda boleh lihat. Tanya kalau ada teman saudara Anda kerja di kepegawaian di DKI Jakarta, di DPR, Anda lihat. Ya, mereka melakukan itu secara masif. Nah, itu yang harus dirubah dulu bagi negara kita. Ya, kedua yang tadi saya katakan, negara ini lebih terbuka. Nggak usah bohong lah gitu. Kalau apa yang terjadi disebabkan agama, hantam Pak negarawan yang sejati seperti itu. Ketua BNPT saya kemarin dia bilang tidak dengan unsur agama. Kamu harus bilang karena ada agama di situ. Terjadi apa? Terjadi apa? Anda bilang tidak ada hubungan teroris dengan agama. Bilang aja ada. Ngapain dia mau bilang tidak ada gitu? Berarti Anda meninak bobokkan lembaga-lembaga ini untuk lebih berkembang lagi gitu. Membiarkan itu. Ini yang saya mau gugah kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda tidak mau merubah paradigma sistem seperti ini, saya nggak yakin negara kita akan maju. Ekonomi kita tidak akan maju. Seperti begitu aja, tetap begitu aja. Ya saya harapkan ya, saya harapkan. Dan kedua saya harapkan, saya berdoa. Kalau Anda melihat fenomena politik sekarang di Indonesia, masalah pilkada, Anda lihat ada lembaga-lembaga, partai-partai yang dengan menjual lagi agama nanti. Di dalam saya yakin kemarin keyakinan saya, kenapa saya suka bicara metafisika ya Pak Pastor, kenapa saya katakan nanti ada pemilihan nanti presiden, kalau Prabowo akan jadi kerusuhan yang digunakan oleh lembaga-lembaga ini. Karena kita sudah antipasi, kita sudah jawab secara dini, maka kelompok-kelompok ini tidak melakukan hal-hal yang negatif di negara kesatuan Republik Indonesia. Untung kita berisiko di sini. Karena kita tahu yang akan merusak sistem negara di dalam pemilihan presiden Prabowo dengan partai lain di negara yang menjadi biangkala di kerusuhan di Indonesia adalah lembaga ini. Nah, karena kita sudah jawab secara dini, mereka tidak melakukan itu. Sekarang lagi masalah DKI Jakarta, pemilihan Ahok atau Anies Baswedan. Ini Islam ini yang akan merusak sistem negara. Karena apa? Partai-partai yang bersifat aliansi agama itu sudah menyusun strategi. Mau dia PKS, ya, mau dia PKB, semua yang beraliansi begitu, mereka sudah membuat satu sistem lagi. Karena kekuatan lagi Ahok akan muncul di DKI. Nah, sekarang seandainya Ahok maju, mereka akan lagi menjual politik identitas, mereka akan bawa lagi agama. Dari agama ini, kelompok-kelompok ini mereka akan mengundang yang radikal-radikal itu tampil lagi. Dan mereka juga akan mengundang ya muslim-muslim yang luar dari Jakarta dengan cara menggunakan pakaian hijau, pakaian putih, mereka akan berkumpul lagi seperti itu, ingin merusak sistem, ingin merusak pembangunan yang ada di Indonesia. Karena apa saya sampaikan di sini, orang ini lagi berpolitik menjual bagaimana cara membangun suatu kota itu menjadi kota makmur, sejahtera, damai, dari sebelum hukum dan lain sebagainya. Tetapi ada orang tidak menjual itu Pak. Dia menjual agama untuk masuk ke sebuah sistem. Ini yang jadi rusak di negara kita. Ini orang ini ada yang menjual intelektualnya untuk membangun bangsa dan negara. Ada yang menjual identitas agama. Cuma mau melakukan korupsi di negara. Itu yang fenomena terjadi di negara kita. Ya teman-teman, sahabat-sahabatku di sini ya.
Ya, mari kita berdoa. Kita ini menyampaikan kebenaran, dan kedua, banyak membacalah supaya kita tidak terjebak di dalam metode kecerdasan kita, itu kita, otak kita ini jangan terjerumus di dalam hal-hal yang sifatnya provokatif. Bukan, kalau kita banyak membaca, mendengar di media apa, analisa di media apa, kita akan mengetahui bahwa kita sebagai minoritas juga di Indonesia ada tekanan-tekanan ya, secara luar biasa bagi kita di Indonesia. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, banyak yang selalu filosofi lebih baik sedikit berkualitas dari berkuantitas tidak berkualitas. Itu saya pernah dengar pada seorang profesor dulu. Ya, pernah saya diskusi dengan dia. Marilah kita di Indonesia lebih baik seperti itu. Sedikit berkualitas dari berkuantitas tidak berkualitas. Ini yang menjadi jelek di negara kita. Selalu menjual kuantitas. Kita adalah negara nomor 1 ini Muslim di Indonesia. Tapi kualitasnya di mana, Pak? Kualitasnya di mana gitu? Tidak ada. Karena ditekan oleh kelompok-kelompok ini gitu. Sehingga negara kita tidak maju. Ini yang saya harapkan ya. Bukalah cakrawala orang-orang Muslim di Indonesia yang moderat, yang sifatnya saya bilang saya liberal cara berpikir untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan marilah teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke, semua kepulauan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Irian Jaya, Maluku lain sebagainya, kita dukung Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena kalau kita melakukan hubungan diplomatik, akan ada nilai tambah ekonomis, nilai tambah pembangunan di negara kita. Dan kita sudah tidak dibodohi oleh negara-negara Arab yang menyumbangkan uang. Ini Arab ini hanya meninakbobokkan dengan uang bagi kelompok-kelompok Islam di Indonesia supaya mempertahankan apa yang diinginkan di dalam konteks iman, bukan konteks membangun. Sehingga narasi yang dihancurkan, negara yang menghancurkan, narasi yang akan menghancurkan negara kita dari kelompok-kelompok Arab yang memberikan sumbangan uang bagi pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh agama di Indonesia. Bukan memberikan teknologi, bukan memberikan pendidikan pertanian, ya bukan memberikan apa lagi, semua yang sifatnya membangun. Nah, ini yang saya mengharapkan. Buka cakrawala kepada Muslim di Indonesia. Kita juga di sini teman-teman harus sampaikan itu. Buka cakrawala itu. Supaya kita ada keharmonisan di negara kita. Negara kita akan maju, negara kita akan makmur. Dan negara kita tidak akan menuju ke perpecahan. Yang penting kita perhatikan. Jangan ada seperti Yusuf Kala yang bikin hubungan diplomatik. Bertemu dengan tokoh-tokoh Arab, bertemu dengan tokoh-tokoh teroris di dunia lain. Negara diam gitu. Oleh sebab itu BNPT sama Bais perhatikan orang itu. Bakin juga perhatikan orang. Dia yang merusak sistem negara kita. Kedua, saya sampaikan dari dulu ini orang waktu saya masih di Indonesia, dia jadi wakil presiden, Pak. Cuma apa, Pak? Cuma mengambil proyek negara, jadi bisnis dia. Bukan dia ada membangun negara, ada teknologi yang diciptakan untuk membangun, bukan dia. Dia orang itu bunglon. Sering mengatakan bagaimana kita kerjasama dengan Cina, bagaimana kita kerjasama, tetapi dia ada nilai negatif di belakang dia. Dia yang menciptakan kerusuhan di Indonesia waktu lalu itu. Perpecahan etnis, dia satu kebencian terhadap Cina, yang menciptakan itu Yusuf Kala itu. Dan kroni-kroninya. Cuma negara tidak jujur menyampaikan itu. Ada yang ditutup-tutupi, mari kita lebih terbuka lah. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Enggak apa-apa lah, kan zaman kita zaman keterbukaan loh. Tapi keterbukaan dalam konteks kita kritis, analitis, kreatif, dan konstruktif. Artinya pemahaman kita mengkritik sesuatu dalam konteks membangun. Bukan konteks kita tidak akan membangun negara. Kita konteks ini membangun negara loh. Bukan kita berisiko negatif untuk negara. Ya, inilah sebagai pandangan sugesti saya kepada teman-teman di tempat ini. Semoga ya Tuhan memberkati negara kita dan Tuhan memberkati teman-teman seiman kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sampaikan ada satu tokoh di Indonesia yang sangat terkenal ya, yang sebenarnya orang itu karena tidak menggunakan teknologi
Ya, saya tidak menggunakan teknologi. Akhirnya namanya tidak dikenal di Indonesia. Sebenarnya orang ini kalau dipakai di negara Indonesia sangat luar biasa. Namanya adalah, teman-teman buka di YouTube, tulis saja nama Maria Lantu. Itu mama AI dunia itu. Dia kemarin menemukan, dia direkrut oleh Boeing, tapi dia tidak mau masuk. Direkrut oleh Boeing. Dia menemukan sesuatu teknologi AI yang sangat luar biasa. Tetapi karena orang-orang Nasrani ini adalah orang low profile, dia mau sampaikan ke dunia. Mungkin kalau Habibie kalau mungkin tokoh Islam sudah terbongkar ke dunia media. Ini saya bilang orang sedikit berkualitas, tapi buka namanya. Supaya teman-teman mengatakan, oh Pak Teddy update otaknya gitu. Pak Mermesa luar biasa. Namanya Maria Lantu. Itu Prof. Doktor luar biasa itu. Doktor luar biasa yang aplikasi teknologinya dipakai sebenarnya sebagai apa ya, untuk benar doktornya bukan doktornya Majelis Ulama Indonesia itu, yang doktor nggak tahu doktor apa gitu. Doktornya bisa diaplikasikan di dalam teknologi perkembangan di Indonesia, cocok seperti orang. Tapi apakah negara dia mau terima? Karena dia orang minoritas. Tapi saya nggak berargu di sini, tapi teman-teman sini buka. Nanti kita diskusikan berikut. Namanya Maria Lantu. Ya, Maria Lantu itu doktor, itu orang luar biasa. Ya teman-teman, inilah singkat pidato yang saya panjang. Yang penting Tuhan memberkati kita. Shalom.